Selamat datang kembali di channel Burner Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham batubara ya. Untuk di Januari atau di minggu depan, bagaimana prospeknya, kita akan analisa hari ini. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima Harum, keenam UNTR, dan kelima Doit. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi hari ini terkoreksi ARB ya. Kelepa harga 1730, turun 6,37%, dan Bapak Ibu bisa perhatikan Poren hari ini jualannya ya lumayan lah ya. Kalau dilihat broker semarinya yang ini biasa aja, tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat lebih detail di sini Indi terlihat di distribusi ya, di distribusi karena yang jualan besar-besar nih, yang nampungnya kecil-kecil ya di 16.000, yang jualnya di 20.000 nih ya. Nah kalau dikumpul-kumpul nih ya bisa dikatakan distribusi, walaupun nggak signifikan ya hari ini distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi akan mengarah ya, idealnya dia akan mengarah ke 1600 lagi ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini memang range sideways-nya. Kalau ini dihapus ya, kalau ini dihapus, nah Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini neckline. Ini neckline ini di tahun Januari 2019 dia sempat breakdown kemudian dia mantul ya. Kemungkinan dia ke situ membuat swing low-nya ya. Jadi yang beli di daerah 2000 ya, yang nggak mau cut loss ya hot aja. Paling-paling ya mentok dia ke 1560 habis itu mantul. Mungkin seperti ini ya, karena ini juga sudah naik tinggi ya, dia akan membentuk swing low-nya dulu biar lebih tertata lah ya pergerakannya. Nah jadi seperti ini, mungkin seperti ini, atau ya pokoknya di daerah sini ya, di daerah sini dia akan membuat swing low-nya. Kalau kita lihat pakai coba Fibonacci, kita tarik dari bawah ke atas ya, memang di sini area indinya ya, nih pokoknya di daerah sini nih ya, di daerah sini lah. Nah ya, di daerah sini dia akan membentuk swing low-nya dan akan lanjut naik lebih tinggi ya. Masih belum patah tren karena target Indi ini harus menguji ya, harus menguji 2250. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 2680, karena harga batubara juga masih di atas 85 ya, di atas 80 masih aman. Ya kalaupun koreksi ya ini koreksi-koreksi wajar ya, karena Indi sudah naik tinggi ya, dia harus koreksi biar naiknya lebih lancar lagi ya. Karena kalau dia terus naik malah nanti koreksinya juga akan kemungkinan tajam ke bawah. Jadi ya perlu hati-hati ya. Jadi yang belum punya barang, tunggu Indi di daerah 1650 sampai 1670 ini ya. Bisa kalau Bapak Ibu yang mau nyicil di daerah harga penutupan juga nggak masalah. Cicil lagi kalau dia ke daerah 1600 baru cicil lagi. Dan kalau dia sampai breakdown ya, breakdown ya cut loss saja. Kalau dia breakdown dari 1560 ini cut loss ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya, tetap nggak mau cut loss, rela untuk menahan loss yang besar ya, kemungkinan Indi juga akan mantul tapi di 1300-an, karena di situ ada EMA 60-nya. Sesuaikan aja strategi dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi ya yang seperti yang saya bilang ya, nggak usah takut, Indi masih ke atas, masih arahnya masih uptrend ya, belum ada perubahan tren untuk Indi. Kalaupun dia sideways dulu di daerah 1560 sampai 1600, ini bisa juga dia sideways dulu, setelah dia koreksi dia sideways dulu baru dia naik, bisa seperti itu ya. Selama di area trading plan ya hot ya. Indikator MACD juga masih tajam mengarah ke bawah ya, walaupun di atas 0 ya, tapi dia sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume Indi juga meningkat ya saat penurunan, tekanan jual berarti masih ada, dan kemungkinan besar di Januari minggu pertama Indi masih akan koreksi ya, mengarah ke 1560 ini. Jadi ya perlu hati-hati, wait and see dulu. Seperti itu untuk Indi, arahnya masih ke bawah untuk minggu depan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro pada hari ini juga ditutup terkoreksi 4%, kelepa harga 1430. Kalau dilihat dari transaksi
Poren malah net buy ya, walaupun nggak signifikan net buy kalau dilihat dari broker semarinya. Broker semari Adro ini malah masih didistribusi ya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Credit Suisse distribusi di 51.000, LG distribusi ya, yang nampungnya kecil-kecil nih. Jadi ya bisa dikatakan Adro juga didistribusi hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro breakdown dari supportnya di 1450. Kalau di minggu depan dia tidak mampu tutup di atas 1560 sampai 1670, ada arah draw akan ke 1300 ya. Tapi harusnya ya dipertahankan. Kalaupun dia buruk-buruknya turun, dia membuat swing low-nya mungkin di daerah sini. Kalau kita tarik garis ya mungkin seperti ini. Bisa seperti ini, di daerah sini baru dia naik lagi ya. Nah, jadi seperti itu untuk arah draw ya. Harusnya Adro mempertahankan 1440-nya ini, karena ini adalah yang dulunya ini resisten yang sangat kuat ya. Pernah 5 kali diuji namun tetap tidak mampu di confirm breakout, kemudian dia turun ya. Harusnya ini bisa dipertahankan ya. Tapi ya namanya market itu selalu benar ya. Kadang memang nggak sesuai analisa, tapi ya menurut saya ya dia akan lanjut koreksi dulu, tapi koreksinya tidak akan lebih dari EMA 60-nya di 1250 sampai 1300. Dia akan membuat swing low-nya mungkin di sini baru dia naik seperti ini ya. Dan arah Adro ini juga masih ke atas ya. Target saya di 6 bulan ke depan ke 2000 selama harga batubara di atas 85 ya, di atas 85. Jadi seperti itu untuk Adro, masih berpotensi koreksi walaupun koreksi hari ini tidak disertai volume. Ya mungkin ada rebound ya bisa aja. Apakah bisa spekulasi buy? Di sini terlalu beresiko ya. Karena ada EMA 20 di bawah. Kalau Bapak Ibu mau buy, cut loss-nya di bawah EMA 60 kan cukup dalam nih ya. Di 15%. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Target profit ya tetap di 1650, hampir sama ya. Jadi 1:1 ini menurut saya terlalu beresiko ya. Walaupun untuk kena cut loss itu menurut saya cuma di 35% ya. Potensi cut loss-nya itu cuma di 35%, malah ini potensi untuk profitnya ya di 65%. Karena ya kemungkinan Adro nggak akan sampai turun dari 1240 selama harga batubara seperti yang bilang di atas 80 sampai 85%. Jadi ya ini koreksi wajar. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA pada hari ini juga ditutup terkoreksi 2,76% ke level harga 2.810. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing malah net buy ya. Net buy-nya juga sangat besar nih. Kalau kita lihat broker semarinya, PTBA hari ini juga diakumulasi asing. Citigroup akumulasi di 136.000, makanya turunnya nggak terlalu dalam ya, walaupun turun tapi turunnya ya lumayan dalam. Ini Citigroup beli di 136.000 dan Bapak Ibu bisa perhatikan yang jual kecil-kecil nih, di paling tinggi di 49.000 itu juga AK, JP ya, masih bandar-bandar asing juga masih jual. Cuma Citigroup mulai nampung nih, YU nampung, CS nampung, RF juga nampung, JP Morgan nampung ya, bisa dikatakan PTBA ditampung asing. Ditampung bandar ya, atau price maker ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA ya ini di support kuatnya menurut saya, karena ini adalah bisa dikatakan ini cup-nya, ini handle-nya ya. Jadi ya wajar lah, kalaupun dia tidak mampu naik ya dia koreksi dulu atau sideways di sini baru dia naik ya. Jadi masih aman menurut saya, dan ya memang ini harusnya memang diakumulasi di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat tadi Citigroup akumulasi, karena ya ini akan dipertahankan dan kemungkinan juga PTBA tidak akan breakdown. Kalaupun buruk-buruknya breakdown ya dia akan membentuk swing low-nya ya. Mungkin bentuk swing low-nya di sini ya di sekitaran di 2630 sampai 2650 dan dia langsung naik lagi ke atas ya. Harga wajarnya ada di 3.200 sampai 3.400. Jadi daerah sini masih berpotensi menutup gap untuk PTBA. Kalau dilihat upside-nya, kalau ke 3.700 target di 30%, 3 sampai 6 bulan ke depan masih berpotensi, jadi nggak perlu takut. Menurut saya PTBA juga yang saya bandingkan ya, dia yang paling bagus di sektor batubara ya. Menurut
dari harga wajar juga kinerjanya ya PDBA menurut saya masih di atas rata-rata emiten atau saham batubara lainnya ya, dan teknikalnya juga bagus untuk PDBA ya. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa Bapak Ibu ya, pakai cut loss. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss juga nggak masalah. Kalau mau cut loss ya cut loss saja di sini di 2650, itu sekitar 6,88%. Target profitnya ya terdekat ke 3200, itu sekitar 13%, 1/2-nya ya menurut saya ya lumayan aman lah ya. Nggak perlu takut ya. Kalaupun dia breakdown ya saya bilang membuat swing low-nya mungkin di 2630 sampai 2650 di daerah sini. Jadi ya masih aman. Untuk PDBA juga masih arahnya ke atas, baru juga breakout cup-nya ini ya, baru juga breakout neckline. Baru juga breakout neckline-nya ini ya di 2800 ya, masa dia mau breakdown lagi? Kan sudah terkonfirmasi breakout, jadi ya memang arahnya ke atas, cuman mungkin nggak langsung signifikan. Dia sideways dulu di area 2800 sampai 2900 ini dia sideways, baru dia naik ya, tergantung market lah ya. Cuman untuk turun itu potensinya sangat kecil. Jadi seperti itu untuk PDBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG pada hari ini juga terkoreksi 2,97% ke level harga 13.850. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, setelah hari kemarin dia net sell ya. Kalau dilihat dari broker semarinya ya, ini ya JP akumulasi karena dia beli cukup besar ya di 10.000, tapi yang jual nih banyak, walaupun kecil-kecil banyak, CS, NI, YP ya, yang nampungnya malah kecil-kecil ya. Bisa dikatakan ini distribusi juga ya, distribusi secara menyeluruh. Kalau personal ya JP akumulasi karena dia lumayan besar nih, beli di 10.000 ya. Cuma untuk broker JP, kalau secara menyeluruh ya ini distribusi saham ITMG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG sudah 3 candle breakdown dari EMA20 ya. Kalau ini dihapus, sebenarnya ya range sideways ITMG ini ada di 12.000 sampai 15.500, dan kemungkinan besar ITMG akan membuat swing low-nya ya, seperti analisa saya beberapa minggu lalu ya, swing low-nya di daerah 12.500 sampai 13.000 ini, dan akan membentuk seperti ini ya, kemungkinan akan ke sini. Nah, kalau dilihat karakternya memang seperti itu, dia sering turun tajam ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat dia memang sering turun tajam, paling enggak satu support di breakdown ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan saat dia menyentuh nih di Oktober 2019, dia menyentuh 13.850 resistennya, kemudian dia breakdown dari 12.000 dia ke support nomor 2-nya ya. Jadi ini bisa terjadi seperti ini. Dia sini baru dia mantul ya. Karakternya memang seperti itu kalau saya lihat ya. ITMG ya minimal dia ke sini dulu lah, nggak usah jauh-jauh menguji resistennya di 15.500 ini. Nih saat dia nyentuh, saat dia mau ke atas ini ke 15.500 dia breakdown nih. Jadi ya ini bisa dikatakan support kuncinya untuk ITMG. Apakah bisa spekulasi buy di sini ya? Bapak Ibu sesuaikan aja. Kalau saya mending wait and see dulu karena resiko dibawa ke bawah itu cukup besar. Mending belinya ya di 12.500 sampai 12.600 daerah sini ya. Dia membuat swing low-nya. Nah, baru ke atas. Kalau dilihat upside-nya kalau beli sini ya 20% ya cukup besar ya. Jadi ya kemungkinan ITMG juga berpotensi koreksi dulu di minggu pertama Januari ya. Jadi jaga aja di daerah 13.000 sampai 12.600 ini baru buy. Atau kalau Bapak Ibu mau nyicil dari atas sini juga nggak masalah, cicil dulu. Takut dia ternyata rebound di minggu pertama, bisa juga seperti itu. Tapi kalau dilihat dari ini ya dia akan koreksi lebih dalam dulu ya. Minimal dia ke 12.500 ya, ke daerah supportnya ini. Supportnya ada di 12.000 ya, di atas atau support lah dia mungkin ke 12.500. Jadi seperti itu untuk ITMG. Yang punya dari daerah pucuk yang nggak mau cut loss ya harus siap dibawa ke bawah dulu. Apakah dia bisa ke atas lagi? Masih sangat bisa. Target saya di ITMG ini mungkin bisa ke 16.000 sampai 18.000 di tahun depan ya.
3 sampai 6 bulan ataupun 9 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu ya untuk ITMG. Yang belum punya tunggu dari daerah bawah aja. Menurut saya nunggu di daerah bawah lebih aman di daerah 12.500. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume saat dia breakdown supportnya ini juga disertai volume yang tinggi ya. Jadi kalau dia minggu pertama tidak mampu naik, di hari Senin atau Selasa tidak mampu naik ke 14.000 lagi, ya arahnya udah confirm ke bawah ya. Jadi jaga di bawah aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Harum. Harum pada hari ini terkoreksi 3,24%, kelapa harga 2.980. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kembali ya, tapi net sell-nya tipis. Beda dengan minggu lalu ya, net buy-nya sangat besar nih. Kalau dilihat dari broker semarinya ya, broker semarinya terlihat distribusi karena yang nampung kecil-kecil, yang jual besar nih di 2000, CC, YP, CP, FZ jualan yang lumayan besar karena yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum akan lanjut koreksi minggu depan, walaupun hari ini koreksinya tidak disertai volume. Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya kecil dan dia breakdown EMA 20. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, tajamnya garis biru, bar chart di bawah terbentuk ya. Untuk minggu pertama di bulan Januari, Harum masih akan koreksi ya, terdekat menguji supportnya di 2.850 sampai 2.860. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see dulu, nunggu buy-nya nunggu di bawah aja di 2.870 sampai 2.860. Di daerah sini baru buy. Cut loss-nya di bawah lower-nya hari ini, cut loss-nya di bawah lower-nya pada tanggal 23 Desember ya. Jadi cut loss-nya di 2.770. Belinya di 2.860 sampai 2.850 itu buy-nya ya. Jadi untuk sekarang wait and see, karena Bapak Ibu bisa perhatikan karakter Harum ini juga, kalau dia turun tajam nih, kalau naik langsung naik juga dia. Jadi ya perlu hati-hati ya. Kemungkinan Harum di minggu depan di awal Januari atau di 10 hari bulan Januari ya, dia sideways dulu di atas supportnya ini. Supportnya kan ada di 2.850 sampai 2.860. Kemungkinan dia akan sideways di daerah 2.850 sampai 3.000 ini ya. Dia sideways di daerah sini dulu, baru dia naik tinggi ya. Karena target masih Harum harus menyentuh 3.500 sampai 3.600 ya. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada UNTR. UNTR pada hari ini malah naik ya. Naiknya cuma tipis 0,37%, kelapa harga 26.600. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy yang sangat besar ya. Ini walaupun dia jual kemarin, tapi hari ini dia net buy yang sangat besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ini top 5 net buy-nya bandar-bandar asing atau broker-broker asing. Ada KZ, JP, CS, AK, BK ya. JP Morgan, Citigroup juga ada. Ini net buy-nya sangat besar. Si KZ di 13.000, JP 3.000, CS 3.000, AK 2.000. Dan yang jual kecil-kecil ya. Ya bisa dikatakan UNTR diakumulasi di hari Rabu ini ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR aman ya. Menurut saya juga ya masih arahnya ke atas. Dia Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini ya koreksi wajar. Kalaupun dia koreksi lanjutan harusnya tidak akan breakdown dari 25.200 ini ya. 25.200. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa ya. Cut loss-nya di 24.400 ya, cut loss-nya di 24.400 dan target profit terdekat 29.150 itu 9%. Dan kalau mampu breakout ya saya sudah pasang target ya. Target jangka setahun ke depan UNTR bisa ke 39.000 sampai 40.000 ya. Tapi itu jangka mungkin setahun ke depan ya. Tapi ya terdekatnya mungkin ya minimal dia di 3 bulan ke depan menguji 32.150 untuk UNTR.
Jadi seperti itu untuk WTR, potensi masih ke atas karena kalau Bapak Ibu bisa lihat nih dia ke bawah 50%, harusnya dia naik juga 50% ya. Nih standarnya ya memang harusnya ya ke 37.000 ini bisa ya. Sampai 39.000 ini. Jadi seperti itu untuk WNTR. Bagi Bapak Ibu yang punya dari daerah 28.000 juga nggak masalah, hold aja. Kemungkinan juga sangat kecil kalau dia sampai breakdown 25.200 ini. Bisa aja dia sideway dulu seminggu ke depan di daerah 25.250 sampai 29.000 ini sideway, baru dia naik ya. Kalau Bapak Ibu yang belum punya barang ya belinya dekat-dekat support ya, atau di harga penutupan hari ini juga nggak masalah ya. Upside-nya cukup besar nih di 11 sampai 8% ya. Kalau seminggu 2 minggu dapat ya cukup besar ya. Beli dekat-dekat support, jual dekat-dekat resisten ya. Kalau harga penutupan hari ini ada di harga pertengahan. Jadi seperti itu untuk UNTR, masih berpotensi sangat mengarah ke atas menurut saya ya. Ini koreksi-koreksi wajar, kalaupun dia sideway lama di daerah sini ya nggak masalah. Yang swing trade yang enak kalau dia sideway ya, beli dekat support, jualnya dekat resisten. Atau kalau dia mampu breakout ya dipasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit pada hari ini juga terkoreksi 3,82% ke level harga 352. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan saham Doit. Kalau dilihat broker semarinya terlihat MG distribusi besar ya di 314.000 yang nampung kecil-kecil nih, walaupun banyak ya kecil-kecil ya. Ya bisa dikatakan ini juga distribusi walaupun nggak signifikan ya, ini distribusi ya. Jadi langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Doit idealnya belinya di bawah di 320 sampai 322. Jangan beli di harga pertengahan ini ya. Arah Doit masih ke bawah, tapi dia akan mempertahankan ini ya. Harusnya dia mempertahankan ini nih ya. Nah, ini neckline-nya nih harus dipertahankan. Jadi kalau yang mau buy nunggu dia di daerah 322 sampai 324 ini baru bisa spekulasi buy. Nggak apa-apa, nggak tiap hari trading, yang penting tunggu saham-saham yang bagus, yang benar-benar potensinya lebih potensi profitnya tuh mungkin ada di 70% ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli ya cut loss-nya di 300, bisa cut loss di 300 ya. Beli di 326, cut loss-nya di 300 atau 298. Target profit ya dia ke 384 ya, sekitar 2:1 menurut saya ya cukup aman ya. Kemungkinan dia breakdown mungkin enggak, mungkin cuman kecil ya, mungkin di 30% aja. Menurut saya juga dia pasti mempertahankan supportnya di 316 ini ya, karena dia sudah terkonfirmasi breakout ya. Wajar kalau dia membuat swing low-nya agak dalam karena karakternya memang seperti itu. Dia kalau turun tajam. Ini kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau dia menyentuh resisten paling enggak satu support dijebol ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat dia naik, jebol support, dia pertahankan ini, dia breakdown. Dan ini kondisinya waktu di bulan Januari. IHSG memang tidak bagus dan memang arahnya downtrend, dan ini kan arahnya uptrend. Harusnya ya ini dipertahankan. Kalau seperti ini kan Bapak Ibu bisa lihat saat dia naik, dua resisten di breakout, kemudian resisten terakhir tidak mampu breakout, dia turun dan dijebolnya lagi support pertengahannya, baru dia mantul dari support nomor 2-nya. Jadi ya ini dia mengarah ke sini seperti karakternya. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta, beli dari sini juga nggak masalah, cuman dalam cut loss-nya ya. Mending nunggu di bawah aja, atau pakai strategi cicil dulu di sini. Misalnya di 30% dana yang mau dibelikan Doit, dibelikan dulu di sini. Kalaupun dia turun lagi, beli 30% atau 70%-nya di sini. Ya, kalaupun memang arahnya turun dalam ya cut loss. Memang ya seperti itu. Trading nggak mungkin kita mau jual selalu profit. Ya, pasti akan ada jual cut loss atau jual rugi. Tapi kalau Bapak Ibu sistem tradingnya bagus, trading plan-nya bagus, harusnya win rate-nya lebih besar, profit ya.
Tapi kalau dilihat secara teknikal ini ya nggak, kemungkinan kecil kalau sampai Doit breakdown dari 316. Ya mentok-mentok di 306 sampai 308 dia kembali naik. Jadi seperti itu untuk Doit. Doit masih berpotensi besar ke atas, tapi ya harus koreksi dan membuat swing low atau higher low barunya, baru dia naik. Target saya ke 550 3 sampai 6 bulan ke depan untuk Doit ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.